Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Pagi hari ini kita bisa kumpul kembali dalam majelis rutin kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, yang kita lakukan, semuanya bisa menjadi sababiyah wasilah turunnya rahmat dan ampunan Allah buat kita semua, sehingga yang hadir tidaklah bangkit dari tempat duduknya keluar dari masjid ini kecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajatnya digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratir Rasul ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala man nara salafun salih wa ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina wa habibina syafi'ina karimina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitil kiram. نخص خاصة لحضرة مؤلف هذا الكتاب سيد الشيخ سيد الدين بن علي المنباري الفناني وسيد الشيخ نواف بن عمر الجاوي وجميع مشايخنا وأستاذنا معلمين في الدين الأحياء وميتهم أن الله يعيد درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعظومهم ونفعهم
والشفاعة في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح والدينا وآبائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونسألك الصحة والعافية كاملة تامة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amadna bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 24 atas. Masih adab dalam rangka membawa Al-Qur'an. Wa ayyadha'ahu fi hijrihi idza qara'ahu. Hendaknya orang yang membaca Al-Qur'an atau meletakkan dan membawa Al-Qur'an, dia hendaknya meletakkan fi hijrihi, di pangkuannya, idza qara'ahu, jika membacanya. Bapak Ibu kalau baca Quran, minimal naruh Quran itu ditaruh di pangkuan. Au ala syai', atau kalau capek taruh di pangkuan, taruh di sesuatu baina yadaihi, yang ada di hadapannya. Apakah itu meja, bangku, rekar, tas. Wala yadhahu bil ardi, dan jangan meletakkan Al-Qur'an di atas tanah langsung, di lantai sejajar dengan kaki kita, termasuk Yasin, termasuk kitab-kitab ini yang kita pegang, termasuk tafsir Jalalain. Ya. Jadi kalau kita pengen dianggap orang yang memuliakan syiar-syiar agama, maka muliakan pula Al-Qur'an dan kitab-kitab syariat. Jadi jangan taruh, diletakkan di bawah. Ini kan sering terjadi tuh. Kalau ada syukuran, selamatan, yasinan, tahlilan, ini majelis ukhuwah Islamiyah, jamaahnya kalau udah ngaji begini, ya minimal ada bantal buat naruh Yasinnya, Qur'annya. Kalau lagi ngaji begini juga jangan sampai tuh kitab kita taruh di bawah. Ini ada akhlak. Minimal ada di pangkuan atau minimal ada di atas tas kalau kita nggak bawa rekar. Wa alla yamhuwahu minal lawhi bil buzaq, hendaknya dia tidak menghapus lembaran Al-Qur'an dengan ludahnya. Kalau lagi baca Quran, tiba-tiba di lembaran-lembarannya ada kotoran, jangan dibersihin pakai ludah, bau. Mana habis makan pete, jengkol. Bal yaghsiluhu bil ma'i, akan tetapi kalau mau bersihin pakai air, ambil air bersih pelan-pelan. Tapi itu Quran dulu ya. Quran dulu kan dari kulit lembarannya, dibersihin pakai air aman. Quran sekarang kertasnya pakai air rontok. Ini mungkin Syekh Nawawi mensyarahkan Al-Quran di zaman beliau yang masih menggunakan kulit. Makanya Quran zaman dulu itu sampai sekarang ratusan tahun awet ya, karena memang bahan bakunya kulit. Kalau kita kertas, ada kertasnya tipis, warnanya kuning, kena rayap.
Tapi tetap usahakan jangan sampai kalau ada kotor di tengah-tengah lembaran kita ingin membersihkan, pelan-pelan. Usahakan jangan pakai yang kotor juga ngebersihinnya. Ludah kita kotor apa bersih kira-kira? Ya, tahu sendiri kan. Kita yang sering nyium sendiri apalagi pakai masker. Pakai masker udah kita tahu sendiri baunya ludah kita, bau mulut kita. Wa alla yattakhidha sahifata idza baliyat, dan hendaknya dia tidak merenggut mushaf Al-Qur'an idza baliyat, ketika telah lusuh dan usang. Kalau udah kelihatan tuh Al-Qur'annya lusuh, udah kelihatan tua, lembarannya udah kelihatan lapuk, maka pelan-pelan tuh buka Qur'annya. Seolah-olah tuh Al-Qur'an makhluk yang betul-betul kita perlakukan istimewa. Enggak kita ambil kencang, kita buka kencang-kencang, pas dibuka coplot semua. Betul nggak? Kok Ustadz tadi ngomong Al-Quran makhluk? Kan Al-Quran kalamullah kan? Waduh, ini pembahasan tauhid nih. Ada yang nanya, Ustadz, itu Al-Quran makhluk atau bukan? Makhluk itu apa sih artinya? Ciptaan Allah atau dari Allah? Atau kalimatnya bahasa tauhidnya makhluk atau bukan? Maka pertanyaan ini dijawabnya dengan pertanyaan lagi. Kalau pertanyaan itu yang dimaksud Al-Quran adalah lembarannya, kertasnya, tintanya, sampulnya, apalagi talinya, maka boleh kita katakan itu Al-Quran makhluk seperti makhluk-makhluk yang lain, seperti meja, seperti buku, seperti kita. Tapi kalau yang ditanyakan itu apakah Al-Quran makhluk atau bukan isinya, maka nggak bisa kita katakan Al-Quran itu makhluk. Karena isi Al-Quran minallah, dari Allah. Wa kullu ma ja'al qadim fahuwal qadim. Dan setiap sesuatu yang datangnya dari Allah langsung itu tidak bisa kita katakan bisa dipahami nggak kira-kira Bu? Pak? Kalau yang dimaksudkan bukunya, kertasnya, lembarannya, boleh kita katakan ini apa? Makhluk. Tetapi kalau yang ditanyakan itu apakah isi Al-Quran itu makhluk atau bukan, haram kita katakan Al-Quran makhluk. Karena Al-Quran min indillah, semua itu dari Allah, firman Allah. Yang kalau kita telusurin ada dua fase. Yang pertama Lauhil Mahfuz, yaitu kalam Allah yang hakiki, yang laisat harfin wala sautin. Kemudian dari Lauhil Mahfuz Allah turunkan sekaligus 30 juz ke Baitul Izzah, ke satu tempat di mana yang namanya Baitul Izzah, artinya satu tempat yang mulia yang ada di atas langit dunia. Setelah itu dari Baitul Izzah baru Allah Subhanahu wa taala turunkan berangsur-angsur kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW sampai 30 juz selama kurang lebih 23 tahun. Nah, jadi fasenya begitu. Lauhil Mahfuz, Baitul Izzah, lalu ke Rasulullah SAW. Nah, kalau isi kandungannya, hukumnya itu nggak bisa kita katakan apa makhluk, karena itu semua langsung dari hadratillah, dari zatnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika yang ditanyakan itu kertasnya, tintanya, lembarannya, boleh kita sebut itu apa? Makhluk. Kira-kira paham ya? Nah,
meskipun itu disebut makhluk, tetap sesuatu makhluk yang menempel di dalamnya sesuatu yang mulia, yaitu kalamnya Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita muliakan. Betul? Betul nggak kira-kira? Harus kita muliain. Oleh karena itu, jangan kita renggut Al-Quran, jangan kita ambil Al-Quran dengan paksa, jangan kita taruh Al-Quran dengan kita lempar, jangan kita letakkan Al-Quran sembarangan. Semuanya seolah-olah kita sedang memperlakukan makhluk yang mulia. Sebab meskipun itu hanya kertas biasa, tapi isinya ada alfazul mubarakah, lafaz-lafaz yang berkah, yang itu isinya adalah kalamnya Allah, ucapan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi ngambilnya pelan-pelan, membuka lembarannya juga pelan-pelan. Jangan disamain kayak kita ngambil lembaran untuk ngebungkus main rembut aja. Jangan. Fa inna dzalika jufa'un 'azimun, karena merenggut daripada lembaran Quran itu adalah jufa'un 'azimun, tindakan yang sangat kasar. Walakin yamhuwa bil ma'i, akan tetapi kalau memang sudah lusuh, sudah usang, ada yang kotor, jangan langsung direnggut, disobek dan lain sebagainya. Kita pelan-pelan bersihin pakai air kalau memang masih bisa dibersihkan. Wa alla yaqra'a fil aswaqi, hendaknya Al-Quran tidak dibaca fil aswaqi, di pasar. Orang lagi transaksi pakai celana pendek, kita baca Quran di depannya. Kecuali kalau kita memang lagi baca Quran secara pribadi. Ini kita baca Quran di tengah orang lagi pada transaksi jual beli, yang kagak pakai pakaian yang sopan. Wala fi mawatinil lauti, dan jangan pula dibaca di tempat-tempat yang gaduh. Walahwi, dan tempat-tempat yang melalaikan. Wa majma'is sufaha, dan tempat-tempat orang bodoh. Baca Quran orang lagi pada nongkrong pakai celana pendek, kita baca Quran dah di situ pos ronda. Kalau kita baca sendiri sih nggak masalah, tapi membaca dengan kencang di tengah-tengah orang yang lagi nongkrong, itu laisal muftadul hal, nggak pada tempatnya. Zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya disebutnya apa? Zalim. Lawan katanya zalim adil. Adil itu wad'u syai'in fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempat. Oh, kalau gitu nggak boleh baca Quran di pasar? Kan boleh kalau kita baca secara pribadi. Misalnya ada orang lagi deres atau dia hafid Quran, dimanapun dia baca Quran ya nggak masalah, tapi sir bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kalau dibacanya kencang, posisi orang juga nggak mungkin juga kagak kepengen juga ngedengerin Quran, karena memang posisi mereka sedang tidak dalam posisi niat untuk ibadah, maka membacanya di depan mereka itu hukumnya apa? Kurang baik atau kurang adab. Apalagi baca Quran di kamar mandi. Bukan berarti di kamar mandi nggak boleh zikir. Zikir di kamar mandi bukan tempat, tapi bukan berarti di kamar mandi tidak boleh zikir. Jadi bagaimana caranya? Ya zikirnya sir dalam hati. Paham ya? Ini aja kita harus tahu penempatan daripada apa yang harus kita lakukan, apakah pada tempatnya atau tidak. Jadi kadang-kadang kita offset apa? Berlebihan. Berlebihan sehingga di tempat mana kita masya Allah deh sok seperti orang yang sedang ibadah, padahal bukan pada tempatnya.
wa alla yasubba ghasalatahu ala kunasatin, hendaknya ia tidak menuangkan air basuhan Al-Qur'an ala kunasatin, di atas sampah. Idzal tusila bi kitabatihi mustathfiyan min saqamin, apabila ia membasuh tulisan Al-Qur'an itu sebagai obat penyakit. Ada orang tabarruk dengan Quran, lalu Al-Quran itu ditulis di atas piring atau ditulis di atas kertas, lalu kertasnya direndam. Itu boleh tabarruk namanya. Tabarruk itu mengambil berkah dari yang diberkahi. Ya, pakai Ja'faron ditulis di atas piring, lalu bekas airnya yang dipakai untuk obat jangan dibuang sisanya di tempat yang tidak baik. Jangan dibuang sisanya di atas sampah. Karena Al-Quran itu sendiri Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu menjadi penyembuh, bukan lagi dawa, Pak. Kalau dawa itu obat, tapi ini Allah katakannya syifa, penyembuh. Kalau dawa spesifik, kalau obat itu spesifik. Artinya kalau obat sakit perut ya harus, kalau orang sakit perut minumnya obat sakit perut. Kalau orang encok minumnya obat encok. Kalau puyeng ya minumnya bodrek. Bapak sakit perut minum bodrek sembuh nggak? Tapi kalau Quran penyembuh buat penyakit apapun, zahir batin, apapun penyakitnya, apapun masalahnya, syifaun, Al-Quran penyembuhnya. Makanya kalimatnya bukan obat tapi apa? Penyembuh. Makanya kiai-kiai, habaib-habaib, ulama-ulama, orang-orang soleh itu kalau dimintain doa paling bacanya gimana Bang? Al-Fatihah. Kalau orang sakit perut, Fatihah. Ada orang pusing ditinggal istrinya, mudah-mudahan istrinya cepat pulang, Al-Fatihah. Al-Fatihah lagi. Fatihah lima quri'atlah, Fatihah dibaca bagaimana niat orang yang bacanya. Tadi Haji Basroin sebelum kita mulai baca Fatihah banyak banget tuh. Niat orang yang dimintain Fatihah macam-macam tuh. Ada yang anaknya pesantren, Fatihah. Betul. Ada yang sakit, Al-Fatihah. Ada yang meninggal, Al-Fatihah. Ada yang mau belayar. Inilah Al-Quran hebat. Makanya sebetulnya kita kalau mau mau kembali sama Al-Quran. Puyeng nggak sembuh ambil Quran, baca Quran sesuai haknya, sehat insya Allah. Masa Allah salah dalam mengucapkan kalimat firman-Nya? Betul. Masa Allah bohong sih ngomong syifaun wa rahmatul lil mu'minin. Makanya kalau di daerah, di kampung, di tempat kami waktu pesantren dulu di Jombang, orang kampung itu kalau punya hajat apa-apa manggil santri 2-3 orang, maksimal 5 orang, khataman Quran. Khataman Quran aja, baca Quran 30 juz dibacanya tartil, betul-betul khatam, kemudian hajatnya mudah-mudahan hasil barokahnya Al-Quran. Bapak Ibu juga di rumah bisa begitu. Baca Quran pelan-pelan, baca Quran dia minta sama Allah, ya Allah wasilah dan berkahnya Al-Quran yang saya baca, maka berikan saya kesehatan dan kesembuhan, hasilkan hajat dan lain sebagainya. Karena ada 2 wiridan zikiran yang tidak perlu ijazah, ya, tidak perlu ijazah secara khusus, dan ini menjadi warisan untuk umatnya Rasulullah, adalah Al-Quran dan sholawat. Diamalin dengan cara apapun, ini Quran sama sholawat pasti mendatangkan rahmat dan berkah. Kalau wiridan yang lain hati-hati, kalau kagak ada yang ijazahin bukannya berkah malah gila enggak. Bukan hajatnya kabul malah sedeng. Ngamalin apa ente? Doa nubuat. Siapa yang ngasih? Oh, nemu itu di koran kemarin. Saya lihat faedahnya banyak banget. Dia baca tuh bla 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 bla, lama-lama ketawa sendiri. Tapi kalau Al-Quran sama sholawat, walaupun gak ada yang ijazahin, itu 2 bacaan, Masya Allah, luar biasa. Hasilnya pasti.
Karena ini adalah warisan buat umat Islam. Sholawat syekh liman la syaikhalah, kata ulama. Sholawat itu guru bagi orang yang kagak punya guru. Kita bingung mau curhat sama siapa, kita bingung nih urusan bagaimana, baca sholawat yang banyak, Allah kasih solusi. Betul. Nah, dua kalimat itu, dua bacaan itu kita mudah-mudahan bisa istiqomah Al-Quran sama apa? Sholawat. Kita lanjutin lagi. Wala fi maudhi'i najasatin, dan juga tidak boleh membuang bekas air Al-Quran yang pernah kita pakai tadi di tempat yang najis. Berarti nggak boleh dibuang di kamar mandi, dialirkan di tempat kloset, jangan, itu bekas Quran. Wala ala maudhi'in yuti'u, dan jangan pula dibuang di tempat yang potensi bisa diinjak-injak. Walakin ala nahiyatin minal ardi, akan tetapi kalau bisa itu airnya ditaruh, dituang di dalam tanah, digali, dikubur. Masya Allah sampai segininya ya. Dalam rangka apa? Muliain Al-Quran. Padahal tuh airnya, apalagi kertasnya. Ini kadang-kadang kertas Quran selaweran di mana-mana, kita diemin aja. Ambil apa? Taruh tempat yang lebih layak. Nah, airnya itu taruh di dalam tanah yang apabila tanah tersebut tidak dilewati dan tidak diinjak oleh manusia. Au yahbiru habiratan fi maudhi'i tahirin, atau ia menggali lubang di tempat yang suci, hatta yusabbu min jasadihi fi tilkal hafirati, sehingga dapat ia tuang dari cairan di lubang tersebut. Thumma yaksibuha, lalu dia menguruk tanah itu sehingga airnya bukan ada di permukaan melainkan ada di dalam tanah. Atau kalau misalnya bapak di kampung ada sungai yang mengalir deras, boleh tuh buang air Quran, bekas cucian Al-Quran di nahrin kabirin, di sungai yang besar, yahtalitu bima'ihi fayajri, yang bisa bercampur dengan airnya lalu air itu mengalir sehingga air Al-Quran itu tidak mengendap di tempat yang kotor. Masya Allah, itu airnya, apalagi kadang-kadang kita lihat Quran taruhnya di bawah lantai, kita bacanya Masya Allah udah kayak di warung kopi, gak ada adab. Wa ayyusammiyallahu ala kulli nafsin idza katabahu, dan hendaknya ia menyebut asma Allah di setiap nafasnya, idza katabahu, apabila dia menulis Al-Quran untuk pengobatan. Misalnya bapak dapat ijazah dari seorang guru, ini kamu tulis ayat ini, kalau kamu sakit tulis ini di atas piring atau mangkok putih, lalu siram dengan air, lalu airnya atau dibuat mandi. Maka setiap nulisnya, nafas kita yang keluar harus terus baca bismillah. Misalnya kita nulis apa ayat apa tadi, wa nunazzilu minal Quran, itu kan pasti sambil napas tuh, kalau nggak napas kan mati bapak. Ya, sambil nulis Quran, sambil nafas, setiap hembusan nafas kita baca apa? Bismillah. Masya Allah. Tapi ini butuh ijazah apa khusus, walaupun sebetulnya ammah juga, umum juga boleh, karena memang Al-Quran itu secara umum menjadi penyembuh dan obat. Wa yu'adzibun niyyah fi dzalik, lalu saat dia melakukan itu harus punya niat dalam hati, betul-betul mengagungkan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan betul-betul yakin atas janji Allah dalam ayat surat Al-Isra tadi. Kenapa? Fa innallaha yu'tihi ala qadri niyyatih. Ini kalau bisa digaris bawahi kalimat terakhirnya Pak. Ini bukan cuma buat kalimat buat bab ini, tapi juga buat bab yang lain. Karena sesungguhnya Allah akan memberikan sesuatu kepada orang tersebut ala qadri niyatih, menurut ukuran yang diniatkannya.
Madatukum bi qadri yaqinikum. Pertolongan Allah akan datang seukuran keyakinan kamu. Pertolongan Allah akan datang seukuran niat kamu. Apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, kalau niatnya setengah-setengah, ya dapatnya juga setengah-setengah. Innamal a'malu binniyat. Begitu pula saat kita nulis Quran untuk pengobatan, untuk penyembuhan badan kita yang sakit, atau kita tadi baca suratul Fatihah diniatkan syifa, ya ala qadri niyati. Semua tergantung niat dan semua tergantung kadar daripada kekuatan niat itu maka harus bersungguh-sungguh. Tadi kalimatnya madadtukum bil qadri yaqinikum. Allah akan tolong kamu sebesar mana daripada keyakinan kamu. Ya, kalau dalam hadis qudsinya apa? Ana inda zanni abdi bi. Allah yang berfirman tuh Pak, firman Allah yang enggak tercantum dalam Quran. Kata Allah bagaimana? Aku tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Maka kalau prasangka kita baik, niat kita baik, betul-betul yakin, maka Allah akan hasilkan apa yang kita niat dan yakini. Sebaliknya, kalau niatnya kagak ada, bahkan gak ada keyakinan, mau baca sampai berbusa juga kagak ada hasil. Masya Allah. Wa syu'batul 'ishruna at-taharah wallahu a'lamu bis-shawab. Nggak usah panjang-panjang Pak, masih ada padrok, masih ada guru kita 3 ya. Mudah-mudahan kita semua sehat afiat, panjang umur, dan ketemu lagi minggu yang akan datang dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.